Dapat tantangan dari wali kota dan wakil. Bagaimana nih Laskar Anggrek? Yayasan Laskar Anggrek yang sudah berbadan hukum ini nanti akan mengembangkan sayapnya di sektor pendidikan. Saya pikir ini bagus sekali. Kurang lebih 15 tahun, Yayasan Laskar Anggrek Tangerang Selatan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan, terus berupaya melakukan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, serta membantu mensukseskan program pemerintah, dan di tahun 2024 saat ini Yayasan Laskar Anggrek, yang dipimpin Dr. Suhara Manulang, bersama Ketua Laskar Anggrek Tangerang Selatan Haji Wahyu Wibisana, ke depan berwancana akan mendirikan sekolah. Cita-cita dan harapan seluruh anggota Laskar Anggrek untuk memiliki sekolah diutarakan Sesepuh Tangerang Selatan Anwar Martadi Harja, yang akrab disapa Abah, di sela-sela acara halal bihalal pengurus dan seluruh anggota Laskar Anggrek yang dilaksanakan di Cafe Caranepri Serpong Tangerang Selatan, yang dihadiri Wali Kota Tangerang Selatan Haji Benyamin Dafni. Usai acara Haji Benyamin Dafni yang akrab disapa Pak Ben, kepada media menjelaskan, gagasan Yayasan Laskar Anggrek untuk mendirikan sekolah sangat bagus, di mana menurut dirinya gagasan-gagasan yang dikemukakan Laskar Anggrek sudah menjadi bagian kerja pemerintah. Saya kira dari dulu Laskar Anggrek selalu mengemukakan gagasan-gagasan yang otomatis itu menjadi bagian dari kerja-kerja kami. Nah, ke depan tadi dalam sinyalnya yang jelas bahwa nanti akan Yayasan Laskar Anggrek yang sudah berbadan hukum ini nanti akan mengembangkan sayapnya di sektor pendidikan. Saya pikir ini bagus sekali. Tinggal mereka nanti memilih tema-tema pendidikan yang aktual bagi masyarakatnya seperti apa. Dan itu insya Allah akan banyak diminati oleh masyarakat. Karena ini langkah swasta, bagaimana langkah swasta, saya mendorong dulu secara swasta untuk bergerak, nanti pemerintah akan membantu dari sisi apanya lagi yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Konsepnya harus tumbuh dari yayasan ini sendiri. Di sela-sela acara, Abah menuturkan, Laskar Anggrek berdiri sejak kurang lebih 15 tahun, selain sudah memiliki legalitas yayasan, Laskar Anggrek juga sebagai wadah silaturahmi, dan dirinya bercita-cita Yayasan Laskar Anggrek memiliki sekolah dari TK hingga universitas. Kita Laskar Anggrek didirikan pun 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu ya gitu. Sangat berguna sekali gitu. Di samping untuk menghimpun ini kita punya yayasan, kita juga punya wadah untuk bersilaturahmi, dan cita-cita yang besar dari Abah itu ya sebagai pendiri kita ingin punya sekolah Laskar Anggrek gitu. Kedepannya kita ingin buat sekolah dari Pak Wahyu itu. Kita berikan TK lah dulu gitu, TK, SD, SMP, kemudian ya kita punya cita-cita tinggi untuk kemasyarakatan gitu. Ketua Yayasan Laskar Anggrek Dr. Suhara Manulang menjelaskan, yayasan yang dipimpinnya memiliki banyak konsep diantaranya mendirikan sekolah, UMKM, kesehatan serta mendirikan kawasan wisata terpadu, dan tantangan dari Wali Kota Tangerang Selatan terhadap konsep yang diusulkan Laskar Anggrek. Banyak konsep-konsep ya. Bahkan dapat tantangan dari wali kota dan wakil. Bagaimana nih Laskar Anggrek? Emang ada yang konsen ya, termasuk Abah ya, untuk sekolah. Ada yang konsen ke UMKM, ada yang konsen ke kesehatan. Bahkan konsen juga bagaimana membuat kawasan wisata terpadu. Jadi sebenarnya banyak potensi. Nah, melalui yayasan nanti, ya bagaimana kita membuat proposal, dan ya kalau bisa memang ada investor yang untuk mewujudkan itu. Memang ini ide menjadi satu gagasan yang kita buat secara konsep teknisnya bagaimana. Haji Wahyu Wibisana menambahkan, Laskar Anggrek yang merupakan mitra dari pemerintah, akan konsen memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai tujuan Laskar Anggrek yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Nah, jadi tujuannya adalah memang yayasan kita ini bergerak di bidang sosial ya, termasuk pendidikan. Nah, itu rencana memang akan ke sana. Dan selama ini kita selalu konsen untuk itu. Dan kami selalu mendahulukan, karena kami ini mitra dari pemerintahan, mendahulukan adalah pelayanan masyarakat.
Sebagai ketua yayasan, dirinya sangat menyetujui gagasan mendirikan sekolah, dan harus dilanjutkan dengan perencanaan yang matang, dan ini salah satu untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa khususnya generasi dari Laskar Anggrek. Oh ya, kami sangat setuju itu. Jadi ya ini kan sesuatu mencerdaskan generasi ya, dan juga nanti bagi generasi dari Laskar Anggrek itu sendiri. Tapi kembali lagi kan ini butuh satu perencanaan yang matang, bentuk sekolahnya bagaimana. Tapi yang penting sih saya selalu bicara ke anggota dan ke pengurus yayasan, ya kita melangkah apa yang bisa dulu kita lakukan. Kalau terlalu besar ya juga kita mungkin belum sanggup, tapi melangkah dulu, kemudian nanti bagaimana kemitraan dengan pemerintah, dan seterusnya. Dirinya berharap konsep tersebut terwujud, di mana sejak berdirinya Laskar Anggrek hingga saat ini, terus bersinergi dengan pemerintah, dan sebagai tokoh masyarakat Eman Yuliantoro menuturkan, siap memberikan dukungan. Kami juga bagian dari Tangerang Selatan juga insya Allah siap mendukung kegiatan-kegiatan Laskar Anggrek itu sendiri. Apalagi kita bicara silaturahmi ya, seperti itu. Harapannya lebih membumi saja, lebih membumi. Mimpin ini udah hampir 15 tahun ya. Harus regenerasi juga, karena besok juga sudah mulai ada yang namanya Laskar Anggrek Junior. Ya. Siapa itu? Anak-anak kita. Anak-anak kita sudah mulai pada besar dan menggantikan kita. Ya dengan Laskar Anggrek, kalau dalam bahasa Sunda jangan geledung ces, kayak obor gitu ya. Teruslah berkarya, teruslah berkiprah, bermasyarakatlah terus. Jangan sampai sekarang rame-rame berhenti. Kita bersyukur Laskar Anggrek dari mulai berdirinya Tangerang Selatan, ya selalu bersinergi dengan pemerintah, dan diharapkan ini terwujud silaturahmi yang mempererat persaudaraan dan akan menjadi berkah. Kemudian selanjutnya juga anggota bisa meningkat kesejahteraan. Jadi per hari ini Tangerang Selatan sudah tumbuh ekonominya 5,2% dengan variannya adalah sektor perdagangan dan sektor jasa yang paling mendominasi pertumbuhan ekonomi di Tangerang Selatan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia.